Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran Matematika kelas 7 untuk materi Aritmetika Sosial bagian kedua. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang bunga dan pajak. Bunga di sini nanti kita bagi tentang pinjaman dan tabungan. Jadi ada dua bahasan terpisah, yaitu pinjaman dan tabungan. Sedangkan pajak yang akan dibahas juga dua, yaitu PPh dan PPN. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada di sebuah bank. Selanjutnya di sini ada petugas yang menghadapi dua orang calon nasabah. Dari nasabah pertama akan mengajukan pinjaman sebesar 12 juta rupiah dan akan mengangsurnya selama 1 tahun. Berapa yang harus dia bayar? Sedangkan nasabah kedua akan menabung 5 juta rupiah. Setelah 10 bulan, berapa yang akan dia peroleh? Untuk menjawab pertanyaan mereka, petugas bank ini harus mengetahui satu hal, yaitu bunga. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa. Jasa yang berupa uang yang diberikan kepada pemilik modal. Dalam dunia ekonomi, sebenarnya terdapat dua macam bunga, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, untuk tingkat SMP, yang akan kita bahas adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu, tetapi tidak mempengaruhi modal. Dengan kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan modal tetap. Modal tetap di sini adalah modal awalnya. Besarnya bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dinamakan suku bunga. Sedangkan besar bunga dalam rupiah itu dapat dirumuskan sebagai suku bunga dikali dengan modal awalnya tadi. Kita masuk kasus yang pertama, yaitu tentang tabungan. Di sini ada sebuah contoh. Ini kasus pertama, menghitung bunga. Rumus yang digunakan masih sama. Dalam hal ini nanti berarti modalnya adalah tabungannya. Kita jawab yang A dulu. Yang ditanyakan adalah besar bunga selama 3 tahun. Kita lihat, di sini yang ditanyakan satuan waktunya tahun. Dan suku bunganya juga diketahui per tahun. Sehingga bunga 3 tahunnya itu tinggal dikalikan dengan 3 saja. Ini kan per tahun, per 1 tahun. Berarti bunga yang diperoleh selama 3 tahun adalah 3 dikali suku bunga dikali tabungan awal. Tabungan awal di sini yang dimaksud dengan modal. Sama dengan 3 dikali 5%, ini diketahui dikali 2.400.000. Sama dengan 3 dikali 5/100, ini mengubah bentuk 5% menjadi 5/100, dikali 2.400.000 rupiah. Nah, ini kita sederhanakan saja. Di bawah ada 0,2, ini kita coret. Yang di atas juga dikali 2. Maka langsung kita kalikan 3 dikali 5 itu 15. 15 dikali 24.000 sama dengan 360.000. Jadi besar bunga yang diperoleh Pak Joko selama 3 tahun adalah 360.000 rupiah. Sekarang untuk soal yang B. Yang ditanyakan satuan waktunya bulan. Karena satuan waktu yang ditanyakan dengan suku bunga yang diketahui berbeda, berarti ini harus ada tambahan rumusnya. Yaitu rumus bagi berikut.
8, ini yang ditanyakan, per 12. 12 ini bentuk lain dari 1 tahun. Dikali 5%, suku bunganya dikali Rp2.400.000. Sama dengan 8 per 12 dikali 5 per 100 dikali Rp2.400.000. Kita sederhanakan kembali. Ini ada 02 di bawah, kita bisa coret. Atas juga. Kemudian ada 12 di bawah. Bisa kita sederhanakan dengan 24 di sini. Jadi 24-nya dibagi 12 sama dengan 2. Sehingga ini tinggal 8 dikali 5, 40. Dikali 2, 0-nya tinggal 3, berarti 40 dikali 2000 sama dengan 80.000. Jadi besar bunga yang diperoleh Pak Joko selama 8 bulan adalah Rp80.000. Rumusnya bisa kita tulis sebagai bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali B persen dikali tabungan awal. N-nya itu jangka waktu yang diketahui dalam bulan. Untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yang ditanyakan, ini menghitung tabungan akhir. Soalnya, Vira menabung di bank sebesar Rp5 juta dengan suku bunga 6% per tahun. Hitunglah besar tabungan Vira setelah 10 bulan. Kita kerjakan di sini. Rumusnya yang di atas. Karena yang ditanyakan 10 bulan, berarti N-nya itu 10, B-nya 6%, dan tabungan awalnya 5 juta. 6% kita ubah jadi 6 per 100. Selanjutnya kita ubah kembali. Ini ada 12 di bawah. Kita sederhanakan dengan 6. 12 dibagi 6 itu 2. Terus ini ada 02. Di atas juga berarti dicoret 2. Ini 10 dibagi 2 bisa menjadi 5, sehingga hasilnya adalah 5 dikali ini 50.000. Jadi bunga selama 10 bulan sama dengan 250.000. Yang ditanyakan adalah besar tabungannya. Tabungan setelah 10 bulan berarti tabungan awal ditambah bunga selama 10 bulan tadi. Sama dengan Rp5 juta ditambah 250.000. Sama dengan Rp5.250.000. Jadi tabungan Vira setelah 10 bulan adalah Rp5.250.000. Semoga dipahami contoh ini. Baiklah, kita lanjut ke bentuk soal yang ketiga, yaitu menentukan lama menabung. Masih menggunakan rumus yang sama. Soalnya adalah Pak Yuda menabung di bank sebesar Rp600.000. Selang beberapa waktu, tabungan Pak Yuda menjadi Rp628.000. Jika bank memberikan bunga 8% per tahun, berapa lama Pak Yuda menabung? Jadi kita tulis dulu. Diketahui tabungan awalnya 600.000, tabungan akhir 628.000. Suku bunganya itu 8% per tahun. Yang ditanyakan adalah N-nya di sini berarti ya. Ini N yang ditanyakan. Nah, dari tabungan akhir dan tabungan awal, terlebih dahulu kita hitung besar bunganya dengan rumus tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Jadi sama dengan 28.000. Selanjutnya dengan rumus bunga, N-nya ditulis N karena tidak diketahui. Ini sama dengan N per 12 dikali 8% yang diketahui dikali
tabungan awalnya, yaitu 600.000. Bunga dalam N bulannya itu tadi sudah dihitung, yaitu ini 28.000. Ini 28.000 sama dengan N per 12 dikali 8%-nya diubah dikali 600.000. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini 0 di bawah, 0 di atas dicoret. Terus 12 dibagi 6 sama dengan ini 2. Selanjutnya ini ada 8 dibagi 2 sehingga ini 4. 4, nolnya 3, 4.000. Maka N sama dengan 28.000 dibagi 4.000. 4.000-nya pindah menjadi bagi. Kita coret saja. Nolnya sama-sama ada 3, berarti sama-sama habis. Maka N sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi Pak Yuda menabung selama 7 bulan. Untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, ini yang ditanyakan adalah suku bunganya. Aldo menyimpan uang sebesar 1.250.000. Ini menjadi tabungan awal. Bunga bank yang diterima Aldo setelah 4 bulan 37.500 rupiah. Ini bunganya selama 4 bulan. Yang ditanyakan adalah suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank. Di sini yang diketahui adalah bunga selama 4 bulan. Karena yang ditanyakan 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan. Ini sebenarnya cara cepatnya, 12 bulan itu kan 3 kali 4. Bisa langsung seperti itu, atau pakai rumus perbandingan, berarti 12 per 4, karena yang diketahui 4 dikali suku bunganya tadi 37.500, sehingga ini hasilnya adalah 112.500. Ini besar bunganya. Suku bunga, ini rumusnya adalah besar bunga. Jadi besar bunga dalam rupiah dibagi tabungan awal dikali 100%. Ini bisa kita coret, nolnya di atas 2, ini 2. Di atas masih ada 2 lagi, kita coret lagi. Sehingga tinggal 1.125 dibagi 125. Hasil pembagiannya adalah 9%. Bentuk kelima adalah menentukan tabungan awal. Dengan soal, setelah 9 bulan, uang tabungan Ardi di koperasi sebesar Rp3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga tunggal 12% per tahun. Tabungan awal Ardi di koperasi adalah titik-titik. Yang ditanyakan ini berarti tabungan awalnya. Pakai rumus ini. Tabungan akhir itu kan rumusnya tabungan awal ditambah bunga. Sedangkan bunga sendiri rumusnya adalah N dikali B% dikali tabungan awal. N ini jangka waktunya ya. Sehingga bisa kita tulis, ini tabungan akhirnya yang diketahui. M ini untuk mewakili tabungan awal ya, kita tulis dulu. Jadi kita misalkan tabungan awalnya sebagai M. 9-nya ini adalah jangka waktunya, yaitu 9 bulan. Dikali 12% yaitu bunganya, dikali M. Ini yang ditanyakan, tabungan awal. Kita sederhanakan dulu, di atas 12, bawah ada, berarti saling menghilangkan. Ini menjadi 9/100 M. Bentuk pecahan yang sini, biar bisa kita jumlahkan, kita ubah dalam bentuk pecahan juga.
Jadi 100/100 M itu bentuk lain dari M ya, biar ada bentuk pecahan dengan penyebut 100. Kalau pecahannya penyebutnya sudah sama, bisa kita hitung menjadi 109 M/100 sama dengan 3.815.000. Maka M sama dengan ini yang dari bawah pindah ke atas, yang dari atas pindah ke bawah. Ini kita hitung bagian depannya saja, ini 3.815 dibagi 9 itu adalah 3.500. 35 ya, ditambah nolnya 5 lagi, hasilnya adalah 3.500.000 rupiah. Ini cara menghitungnya pakai program saja bisa, atau menggunakan alat bantu hitung juga boleh. Jadi tabungan awal Ardi adalah 3.500.000 rupiah. Itu tadi adalah 5 jenis soal dalam bahasan tabungan. Jadi ada yang ditanyakan tabungan akhirnya, ada yang ditanyakan tabungan awal, besar bunganya, ditanyakan lama menabungnya, dan ditanyakan besar suku bunga. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu pinjaman. Rumus bunganya masih sama, hanya yang berbeda adalah bagian modalnya tadi. Kalau tadi kan tabungan awal, berarti di sini modalnya diganti menjadi pinjaman. Contoh soalnya, Pak Harun akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam Pak Harun adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Harun bermaksud meminjam uang selama 1 tahun, tentukan besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Harun harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Oh, ini bapak-bapak yang tanya ke petugas tadi di awal. Mau pinjamnya 12 juta dan waktunya adalah 1 tahun. Di sini sudah ada keterangan tambahan, yaitu persentase bunganya. Persentase bunganya diketahui 10%, pinjamannya 12 juta rupiah, lama meminjamnya 1 tahun. Yang ditanyakan adalah besar angsuran setiap bulan. Nah, kita tentukan terlebih dahulu bunga 1 tahun, karena yang ditanyakan lama meminjamnya itu 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Kita ubah dalam bulan, karena nanti yang ditanyakan angsurannya tiap bulan. 12, karena bulannya 12, berarti 12/12 dikali 10%, itu suku bunganya, dikali besar pinjaman. Ini kan 1, terus 10 ini dicoret, jadi hasilnya adalah nolnya ini berarti tambah 1 lagi, sama dengan 1.200.000. Perhatikan rumus berikut. Jadi kalau yang ditanyakan adalah angsuran tiap bulannya, rumusnya adalah pinjaman ditambah bunga N bulan dibagi N. Jadi N itu adalah lama yang diketahui di soal itu. Nah, karena ini lamanya adalah 12 yang diketahui, nanti kita ubah N-nya jadi 12. Ya, sama dengan 12 juta ditambah 1.200.000 dibagi 12. Ini ada 12 semuanya, bisa dicoret sebenarnya, tapi kalau mau dijumlah dulu juga boleh, yaitu 13.200.000 dibagi 12. Berarti hasilnya 1.100.000. Sehingga angsuran Pak Harun setiap bulan adalah 1.100.000 rupiah. Yang berikutnya adalah jika yang ditanyakan persentase bunga. Di sini diketahui besar pinjamannya 2 juta rupiah.
besar pinjaman. Lama meminjamnya 2 tahun, di sini tertulis. Besar angsuran tiap bulannya adalah Rp100.000. Yang ditanyakan suku bunganya. Nih. Jadi dalam angsuran ini itu sebenarnya terdiri dari 2 hal ya, yaitu pinjaman dan bunga. Dia mengangsur Rp100.000 setiap bulan. Karena 2 tahun, berarti dikalikan 2 tahun atau 24 bulan. Berarti total angsurannya adalah Rp2.400.000. Tadi, dalam total angsuran, ini terdiri dari pinjaman dan bunga. Sehingga bunganya itu bisa dihitung dari total angsuran tadi dikurangi dengan pinjaman awalnya. Nah, sama dengan 2.400.000 dikurangi 2 juta sama dengan 400.000. Ini adalah bunga selama 2 tahun. Yang ditanyakan persentase bunga. Persentase bunga itu per tahun atau per 1 tahun. Berarti bunga ini kita ubah dulu dalam 1 tahun. Tinggal dibagi 2 saja, karena ini 2 tahun berarti bunga untuk satu tahunnya adalah 400.000 dibagi 2 sama dengan 200.000. Selanjutnya, suku bunga. Suku bunga adalah bunga dibagi pinjaman dikali 100. Bunganya tadi 200.000 dibagi pinjamannya 2 juta dikali 100. Kita coret ini. Yang di atas nolnya 5, yang di bawah ada 6. Ini berarti yang 5 habis, yang 6 sisa 1. Yang 1 kita coret dengan sini, berarti suku bunganya sama dengan 10%. Jadi suku bunga yang ditentukan oleh bank adalah 10% per tahun. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, perhatikan ini gambar. Pernahkah kalian ke restoran kemudian melihat tempelan ini, spanduk berupa spanduk atau tempelan yang menyebutkan bahwa tiap pembayarannya dikenai 10%. Mau di restoran atau di kafe, biasanya itu ada tulisan seperti ini. Di pembayaran pajak restoran 10%. Atau pernahkah kalian memperhatikan struk belanja kalian? Perhatikan yang bagian sini nih. Ini ada PPN dan non PPN, atau tulisan lain di sini tax. Tax ini bahasa Inggris, artinya adalah pajak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pajak. Pajak adalah nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi, penerima pajak adalah pemerintah. Kita akan membahas 2 jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan usaha berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun. Biasanya untuk dikenai pajak penghasilan itu harus memenuhi jumlah tertentu terlebih dahulu. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai, adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Yang pertama, pajak penghasilan. Contohnya, Pak Budi mempunyai penghasilan sebesar Rp62.400.000 per tahun dengan penghasilan tidak kena pajak Rp54 juta. Jika besar pajak penghasilan 5%, tentukan penghasilan bersih yang diterima Pak Budi per tahun. Di
penghasilan kena pajaknya terlebih dahulu kita hitung. Jadi di penghasilan ini, yang pertama, ini adalah penghasilan yang masih kotor ya. Kadang di soal-soal yang lain itu disebutnya sebagai penghasilan kotor. Pajak ini dikenainya itu tidak ke penghasilan total, melainkan ke penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu dihitung dari penghasilan kotor dikurangi penghasilan yang tidak kena pajak. Di sini penghasilan kotornya 62.400.000 dikurangi penghasilan yang tidak kena pajak 54 juta. Sehingga penghasilan yang kena pajak itu adalah 8.400.000. Selanjutnya kita hitung pajak penghasilannya. Jadi pajak penghasilannya 5% tadi itu dihitungnya adalah ke penghasilan kena pajak yang sudah dihitung barusan. 50% dikali 8.400.000. 5% itu 5/100. Jadi di sini nanti ada 0 yang dicoret 2, di bawah 2, di atas juga 2, sehingga tinggal 5 dikali 84.000 sama dengan 420.000. Jadi PPh yang dibayarkan selama 1 tahun adalah 420.000. Sehingga penghasilan bersih yang diterima itu sama dengan penghasilan total atau penghasilan kotor dikurangi PPh. Jadi sama dengan 62.400.000 dikurangi 420.000 sama dengan 61.980.000. Jadi penghasilan bersih yang diterima Pak Budi adalah 61.980.000 rupiah. Ini yang PPh. Pajak yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Itu pajak yang dikenakan terhadap barang atau jasa ya. Sini contohnya, Iqbal menjual laptop dengan harga 4 juta rupiah sebelum dikenai pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Bu Tejo dengan PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan Bu Tejo. Ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita hitung PPN-nya terlebih dahulu. PPN dihitung dari persennya berapa tadi dikali dengan harga awal. 10%-nya 4 juta sama dengan 400.000. Sehingga harga akhirnya adalah harga awal ditambah PPN. Ini sama dengan 4.400.000. Cara yang kedua adalah bahwa harga setelah PPN itu rumusnya pasti 100% ditambah persen PPN yang diketahui dikali dengan harga awal. Jadi sama dengan 100 ditambah 10% dikali 4 juta. 100 ditambah 10 itu 110% dikali 4 juta sama dengan 0-nya dibagi dengan persen, hilang 2 ya, tinggal 110 dikali 40.000 sama dengan 4.400.000 rupiah. Hasilnya sama. Sehingga yang harus dibayar Bu Tejo itu 4.400.000 rupiah. Dua cara ini bisa digunakan dua-duanya, hanya kelebihannya untuk cara kedua itu bisa digunakan untuk memudahkan jenis soal yang berikut ini. Jenis soal yang jika diketahui harga setelah kena pajak dan yang ditanyakan adalah sebelum, maka ini lebih baik menggunakan cara kedua. Di sini diketahui harga setelah kena pajaknya 8.415.000, PPN-nya 10%. Maka rumusnya ini langsung saja 100 ditambah 10% dikali harga awal itu sama dengan harga akhir yang diketahui.
Ini 110% dikali harga awal. 110% itu 110 per 100. Ini pindah ruas. Biasa tukar tempat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sehingga harga awal sama dengan 8.415.000 dikali 100 per 110. Ini tinggal disederhanakan saja. Hasilnya adalah 7.650.000. Sehingga harga peralatan rumah tadi sebelum dikenai pajak adalah Rp7.650.000. Demikian tadi pembahasan materi tentang bunga tunggal dan pajak. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, kerjakan soal-soal berikut. Yang satu, Fadli menabung 5 juta rupiah di sebuah bank yang memberikan bunga 8% per tahun. Berapa total tabungan Fadli setelah 9 bulan? 2. Anto menabung di sebuah bank sebesar 6 juta rupiah dan mendapat bunga 12% per tahun. Jika besar bunga yang diterima Anto adalah Rp540.000, berapa lama Anto menabung? 3. Pak Ari meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 8% per tahun. Tentukan besar angsuran yang harus dibayar oleh Pak Ari setiap bulan jika ia meminjam uang selama 16 bulan. 4. Reza membeli komputer dengan harga Rp5.250.000 yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Berapa yang harus dibayar oleh Reza? 5. Pak Roni menerima gaji kotor Rp4.750.000 per bulan. Jika setiap bulan dikenai PPh 5% dan gaji tidak kena pajak Rp4.500.000, tentukan gaji bersih yang diterima Pak Roni setiap tahun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.